purpose or plan when trying his servant and molding a man. Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see testing comes from above. God strengthens his children and purges in love. My Father knows best, and I trust in his care. Through purging more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I shall come forth as Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita persiapkan hati kita mengikuti ibadah online pagi ini. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita menyanyikan Kami Kumpul di Sini.
Tuhan penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu nomor 45, Ku Bernyanyi Puji Yesus. Kita menyanyi dalam 2 ayat. Selanjutnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu, kami mau mengagungkan nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau ada Allah yang layak dipuji ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur ya Bapa atas pimpinan-Mu selama 1 minggu yang telah berlalu ya Bapa. Tuhan, Kau melindungi kami, mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Dan terutama lagi Engkau memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami terhindar dari COVID-19 ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami sekali lagi memohon kepadamu ya Bapa, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan, baik yang kami sengaja atau tidak sengaja kami lakukan ya Bapa. Tuhan, tolong kami, Tuhan, kami orang yang berdosa ini Tuhan, Kau singkirkan kami dari dosa-dosa kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, walaupun secara online Tuhan, kami ingat akan nama-Mu ya Bapa. Kami ingat akan saudara-saudari kami yang beribadah di rumah. Tuhan, Kau sertai mereka, Tuhan, Kau berkati mereka, Tuhan, Kau jaga mereka, Engkau kuatkan mereka ya Bapa. Dan suatu hari nanti Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah di tempat ini di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami semuanya ya Bapa. Baik kami yang melayani-Mu melalui liturgis, pemain musik, pembawa pujian, juga yang akan membawakan firman Tuhan serta petugas lainnya. Kiranya Engkau kuduskan ya Bapa. Layakkan kami untuk boleh melayani-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan kebaktian kami pada awal, pertengahan hingga akhir di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang kami muliakan ya Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seterusnya
dipersilakan duduk kembali. Mari kita buka buku Mazmur 141 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 141 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita akan mendengarkannya. Doa dalam percobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Ayat 7, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikian akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut orang mati. Tetapi kepadamu ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamu aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayat 10, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan pujian 241 Tuhan pimpin. Selanjutnya kita akan baca ayat emas kita yang diambil dari Habakuk pasal yang kedua ayat 4. Kita akan membaca dua kali Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk pasal 2 ayat 4. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Amin.
Selanjutnya mari kita buka pembacaan Alkitab di Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengat, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergelombang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mengundang Ibu Penginjil Angliam yang akan membawakan firman Tuhan, dan tema kita pada hari ini adalah hidup oleh iman. Dan doa syafaat kita minta kepada Penginjil Angliam untuk membawakannya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Kita ketemu lagi di ibadah online Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, persiapan hati, semoga firman Tuhan bisa menguatkan iman kita untuk menghadapi kehidupan yang penuh pergumulan. Mari kita berdoa bersama-sama. Pertama-tama kita bersyukur untuk pernyataan Tuhan sampai saat ini ya, terhadap kita semua, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun ibadah kita di dalam gereja. Mari kita berdoa bersama-sama, dan kita berdoa juga tim rekaman ya. Tidak gampang semua gereja bergumul di rekaman ini. Kadang harus sendiri menghadapi di layar ya, di screen. Ya, tim rekaman kita juga banyak pergumulan, juga stres ya. Jadi mari kita doakan supaya Tuhan tolong kita melaluinya bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Doa pokok ini dulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau memelihara kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan melindungi jemaat kami semua sehat, dan atas pemeliharaan-Mu kami bisa hadir bersama-sama di ibadah online ini. Kami bersyukur untuk tim rekaman yang setia selama 3 bulan lebih 1 minggu Tuhan. Mereka bekerja keras dan mengedit video upload, dan petugas semua tetap melayani-Mu Tuhan. Walaupun kadang kami bergumul juga di rekaman Tuhan, tetapi Engkau yang menolong kami. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang setia. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong kami dan membantu kami, sehingga kami tidak terbawa arus, tetapi kami tetap setia untuk mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan mari kita juga berdoa supaya Tuhan melindungi kita, dan untuk ibadah keluarga yang akan dijalankan bersama-sama di rumah jemaat ya, oleh hamba Tuhan dan jemaat kita. Mari kita doakan untuk ulang tahun gereja kita yang ke-16 juga, yang sudah mendekat ya. Biasanya minggu ke-3 Juli sudah ulang tahun gereja ke-16. Kita doakan ya supaya
Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Kita doakan bersama-sama. Bapa yang di surga, kami berdoa Engkau yang menolong dan memberkati Tuhan kesehatan pekerjaan jemaat kami semua. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang membantu gereja-gereja yang sedang bergumul, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau yang mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu di kehidupan new normal. Mereka akan melayani ibadah keluarga di rumah jemaat dan menumbuhkan iman jemaat, belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami berdoa dan serahkan Tuhan yang memimpin hamba-hamba Tuhan, berikan mereka kekuatan di dalam menggali firman Tuhan dan menjadi berkat bagi rumah-rumah jemaat. Tuhan, persiapkan hati kami, berkati semua gereja Tuhan yang sedang bergumul Tuhan. Ada gereja yang sudah buka Tuhan, dan gerejanya di pertengahan Juni Tuhan untuk kehidupan new normal ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, kiranya Tuhan lindungi semua jemaat yang beribadah kepadamu, mereka ada pemeliharaan Tuhan yang berserta mereka. Kami berdoa Tuhan untuk ulang tahun gereja yang sudah mendekat, kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong gereja kami, sehingga gereja kami juga bisa bertumbuh dan bisa setia terus memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Hope BB Church, untuk gereja-gereja yang menopang kami Tuhan, gereja tim BTPC Tuhan, kami serahkan semua gereja-gereja yang sedang mendoakan kami juga Engkau berkati. Saat ini persiapkan hati kami Tuhan, sehingga kami bisa dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Dengan tenang Tuhan kami memusatkan diri kami, memberi hati kami yang sepenuhnya untuk Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan tidak sia-sia, tetapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudari. Pagi ini kita akan masuk ke kitab Habakuk ya. Saudara-saudari sekalian, kitab Habakuk adalah kitab yang sangat bagus ya, sesuai dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Nama Habakuk artinya restore ya, yaitu bergumul, dan embrace, merangkul. Jadi Bapak Ibu, kitab Habakuk itu kitab yang sangat bagus untuk kita renungkan dan belajar. Karena pada awalnya seseorang bergumul dulu, dan kemudian baru menemukan bagaimana imannya kepada Tuhan, baru terakhir bagaimana melewatinya dengan kemenangan, bersukacita dan bersandar kepada Tuhan melalui kemenangan. Siapakah yang tidak bergumul Bapak Ibu sekalian? Saya yakin saudara-saudari di rumah yang sedang bekerja, yang sedang mendidik anak, bergumul semua di dalam suasana seperti ini, suasana wabah COVID ini. Bapak Ibu sekalian, setiap orang bergumul. Gereja pun sangat bergumul sekali Bapak Ibu sekalian. Suasana ini membawa kita banyak merenung, dan kita berdoa Tuhan akan menolong kita. Gereja bergumul bagaimana untuk memulai ibadah kembali. Banyak gereja sudah buka ya pertengahan Juni mereka sudah buka 2 minggu yang lalu. Dan gereja kita rencananya minggu depan sudah buka 12 Juli ya. Dan kita doakan Tuhan yang menolong kita. Belajar dari iman Habakuk ini, kita tidak percaya, kita tetap percaya Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu sekalian, pergumulan pasti ada, tapi Tuhan mau kita bagaimana melihat dengan iman dan percaya kepada Dia. Dan kita Habakuk ini kita yang sangat bagus, ditulis kira-kira 607 sebelum Masehi, ditujukan kepada orang Yehuda sebelum kemenangan Babylon. Ya. Pada pemerintahan Yoyakin 609 sampai 597 sebelum Masehi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kenal nabi ini yang melayani di zaman Habakuk. Nabi yang melayani bersama dia adalah Nabi Yeremia, Zefania,
dan Daniel ya, kita ingat ya Nabi Daniel ditawan ke Babylon ya. Dan buku ini banyak berisi tentang pertanyaan Habakuk dan percakapan Habakuk dengan Tuhan. Pergumulan Habakuk ya, tidak mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan terhadap bangsa Israel. Berapa lama lagi kalau kita lihat pasal 1 ya, bertanya ya Habakuk, berapa lama lagi Tuhan penindasan berakhir dan tidak kau tolong kami Tuhan? Mengapa Tuhan kau biarkan semuanya ini terjadi? Bangsa Kasdim, bangsa Babel yang begitu kejam menawan bangsa pilihanmu Tuhan ya. Jadi buku yang sangat relevan dengan apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita juga bertanya ya, mengapa Tuhan terjadi corona ini ya? Sampai kapan Tuhan virus ini akan berakhir? Dan mengapa Tuhan saya kehilangan kerja? Dan mengapa saya jadi susah Tuhan? Hari ini banyak orang bergumul Bapak Ibu. Baru saja karyawan ini ya, Lion 2.600 orang di PHK ya. Jadi banyak sekali dampak corona ini menyebabkan perekonomian yang susah bagi banyak orang, dan banyak sekali orang sedang bergumul Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekali pertanyaan kita kepada Tuhan saat-saat seperti ini. Bagaimana kita bisa menghadapinya dengan tenang walaupun kita susah? Itulah di kitab Habakuk memberikan kita kuncinya. Orang benar akan hidup oleh percayanya Bapak Ibu sekalian. Sama seperti Fiorenza ya, anaknya Pak Kris. Dia tanya kepada papanya, mengapa Tuhan ciptakan corona? Bukankah Tuhan itu baik Pak? Kenapa ada corona? Jadi anak kecil pun bertanya ya, umur 7 tahun ya. Sama juga dengan pertanyaan kita tanya ya, kenapa Tuhan ciptakan pohon tentang pengetahuan yang baik, satu pohon yang terlarang di situ? Kalau Tuhan tak ciptakan, kan tidak jatuh dosa Adam dan Hawa. Nah, itu pertanyaan yang kadang kita tanya Tuhan ya. Tadi Tuhan tidak menciptakan corona, dosa yang mengakibatkan semua ini, manusia jatuh dalam dosa, dan semuanya ini terjadi, dan Tuhan mengizinkannya sebagai ujian bagi kita orang Kristen, menguji kesetiaan kita. Dan pohon tentang pengetahuan yang baik yang dilarang Tuhan juga sebagai ujian bagi kita manusia. Bapak Ibu, kadang kita cuma memperhatikan yang satu pohon itu ya, tetapi kita tak perhatikan kebaikan Tuhan. Tuhan membuka jalan keluar, Tuhan membuka solusinya supaya manusia setelah jatuh dalam dosa, manusia bisa berdamai dengan Allah, beroleh keselamatan dalam Kristus. Itulah solusi yang Allah buka bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kadang kita cuma sakit sedikit, ekonomi tidak lancar, kita mengeluh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjaga saya? Namun selama kita sehat, selama ini cuma satu kali terjadi di sejarah virus corona ya. Tapi selama kita sehat bertahun-tahun sampai kita hidup mungkin 40-50 tahun, saat ini kita sehat saja. Apakah kita ingat bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita ingat kebaikan Tuhan yang jauh lebih banyak dari yang kita hadapi sekarang? Kadang kita cuma fokuskan ke hal-hal yang satu ya, seperti pohon yang dilarang. Sedangkan kebaikan Tuhan itu jauh lebih banyak ya. Tuhan ciptakan segalanya baik untuk manusia nikmati waktu Adam dan Hawa ya. Kita lupa fokuskan kebaikan Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk keselamatan kita Bapak Ibu. Jadi sama juga Nabi Habakuk ya, awal-awal dia mengeluh kepada Tuhan, dia tidak mengerti dan ragu, dan dia khawatir ya, mengapa Tuhan membiarkan bangsa Kasdim yang begitu kejam menindas bangsa Israel, menawan bangsa Israel ke Babel, dibuang di situ tanah asing, dan baik Allah dihancurkan. Mengapa Tuhan membawa mereka mengalami lembah kekeraman dalam hidup mereka? Dan pasal 2 kemudian Nabi Habakuk mulai menyadari kehendak Tuhan. Dia mulai belajar bagaimana hidup dengan iman. Dan pasal 3 Nabi Habakuk mulai percaya dan bersandar kepada Tuhan yang memimpinnya pada kemenangan.
Inilah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, kita harus belajar melatih iman kita di saat-saat yang susah ini. Melatih iman kita menyadari apa ujian Tuhan untuk hidup kita, bagaimana bisa kita keluar dari kesusahan ini menuju ke kemenangan. Pagi ini kita akan belajar ini. Dan kekuasaan Babel itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat gambar ya, bagaimana mereka begitu kejam, mereka baik Allah dihancurkan ya, dan mereka kalau menista orang, mereka sangat kejam, mereka akan bunuh anak-anak raja di depan mata ayah mereka sendiri, dan mereka tidak tawar-menawar, mereka akan sangat kejam menindas bangsa Israel, menjara habis-habisan. Bangsa yang ganas dan tangkas, kalau kita baca pasal 1 di situ dilukiskan betapa kejamnya bangsa Kasdim itu ya, bangsa Babel. Sangat dahsyat dan menakutkan dan melakukan kekerasan. Tawanan mereka bagaikan pasir, Bapak Ibu. Mereka menawan orang segitu banyak dan mereka menyembelih anak-anak di depan ayahnya, Bapak Ibu. Dan orang-orang Yehuda mati bertumpuk-tumpukan, dibiarkan di jalan saja, rumah-rumah terbakar, mayat-mayat tentara bertumpuk-tumpuk ya. Tembok kota diruntuhkan, istana raja dihancurkan semua, baik Allah hancur sama sekali. Begitu kejam, makanya Nabi Habakuk sampai bergumul sekali ya melihat penglihatan ini, dan mereka bisa mencongkel mata orang, dan tawanan itu dijadikan budak, dan nyawa dan darah banyak yang mengalir. Mereka tidak peduli lagi nyawa orang lain demi proyek mereka, bangunan mereka. Seperti zaman penjajahan Korea ya, kalau Bapak Ibu menonton film The Battleship ya, penjajahan itu juga sangat kejam sekali Bapak Ibu. Karena akibat dosa bangsa Israel, mereka memalingkan diri kepada penyembahan berhala dan penolakan manusia terhadap Tuhan. Tuhan dihina, diabaikan dan tidak dihormati. Mereka mengabaikan ajaran Tuhan, mereka menginginkan damai yang palsu. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan. Mereka menghina Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan, mereka menyembah berhala sampai mendapat murka dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa dosa kita sekarang? Mungkin kita tidak seperti bangsa Israel secara nyata menyembah berhala ya, patung. Tetapi zaman sekarang mungkin ada ilah juga di hati kita Bapak Ibu. Berhala di hati kita itu mungkin kita juga, setiap orang ada di dalam hidup kita. Mungkin kita lebih cinta ke dunia, mungkin kita lebih cinta ke gadget dan HP kita. Sepanjang hari hati kita tertarik ya kepada mamon, diri kita dan dunia ini, sehingga kasih kepada Tuhan semakin berkurang dalam hidup kita. Kita juga mungkin bisa mengabaikan firman Tuhan karena kesibukan kita. Kita datang ke gereja pun sampai tidak ada hati mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya kita sudah mengabaikan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Banyak yang mungkin di antara kita sudah tidak respect lagi ketika kita ibadah dengan tidak sepenuh hati. Kita mungkin banyak manusia juga telah jatuh mengelabui diri dengan bahagia yang semu atau palsu ya, yaitu materi dan karir kita. Senin lalu saya mendengar seminar pendeta Edward Hoy ya, yang membahas manusia dalam jam astronomical, yaitu 4 patung yang menggambarkan keadaan manusia. Jam itu berputar terus, tapi 4 patung itu melukiskan bagaimana keadaan manusia zaman sekarang, yaitu patung yang memegang cermin, yaitu yang melambangkan kesombongan ya manusia, menciptakan image sendiri. Itu 2 minggu lalu saya sudah khotbahkan bagaimana manusia menciptakan ikon dan image sendiri ya. Jadi patung itu menggambarkan orang dunia ini sekarang makin menjurus ke situ, hanya menjurus ketenaran sendiri dan tidak peduli lagi komunitas dan kerajaan Tuhan, tidak peduli lagi yang bernilai kekal di dalam hidup mereka. Dan satu patung lagi, Bapak Ibu bisa lihat di gambar, yaitu gambar yang memegang botol ya, yaitu dikatakan seorang misal, yaitu seorang
yang pelit ya, pelitnya luar biasa, dan dia menimbun harta dan tidak memakai hartanya untuk kerajaan Tuhan dan untuk orang lain. Dan patung yang ketiga ini yang memegang tengkorak, yang membunyikan bel maut ya, bel kematian. Nah, patung keempat yang memegang musik yang menyatakan kesenangan duniawi. Jadi sekali patung tengkorak itu membunyikan loncengnya, semua orang tidak siap mati menghadapi maut, karena masih banyak orang mau bersenang-senang, masih banyak orang memikirkan dirinya sendiri, dan masih banyak orang tidak memikirkan kerajaan Tuhan dan nilai yang kekal, dan masih banyak orang yang masih menciptakan image dirinya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita kembali ke gereja, kita masih membawa hati yang demikian di hadapan Tuhan. Saya berdoa setelah kita kembali ke gereja, kita bisa ada hati yang baru, hati yang bersukacita ya, yang rindu untuk ibadah kepada Tuhan. Kita berdoa bergumul di rumah supaya kita punya jiwa seperti rusa rindu mau balik ke persekutuan orang Kristen. Kita mau ya kembali ke rumah Tuhan. Kita rindu sekali mau bertemu bersama, beribadah bersama-sama. Kita berdoa supaya kita setelah kembali gereja, kita bisa sungguh-sungguh bertobat, kembali dengan hati yang baru, bukan tabiat yang lama kita lagi. Kita mau memberikan Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita, dan kita mau merenungkan hidup kita supaya kita bisa melakukan sesuatu yang berarti di dalam hidup kita. Kemudian Nabi Habakuk di ayat 16 mengatakan, setelah dia melihat penglihatan yang akan dihadapi oleh bangsa Yehuda, dia menangis, dia bergumul sekali di dalam hidupnya ya. Bangsaku akan menghadapi yang demikian pedih dan ngeri di dalam kehidupan mereka. Maka gemetarlah hatiku, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengat. Aku gemetar di tempat aku berdiri. Bagaimana tidak gemetar melihat bangsanya hancur di depan matanya, Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu tidak sedih jika suatu hari kita melihat saudara-saudari kita hancur di hadapan kita? Apakah Bapak Ibu tidak sedih kalau Bapak Ibu melihat keluarga sendiri mati di depan mata sendiri? Pasti kita sedih, gemetar Bapak Ibu sekalian. Namun kita lihat Nabi Habakuk mulai sadar bangsa mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Bangsa Nabi Habakuk di situ telah melihat tangan Tuhan yang menghajar bangsanya, dan dia mulai menyadari dan menerima itu, dan dia mau hidup dengan percaya Tuhan akan melalui mereka, melalui semuanya ini, memimpin mereka melalui semuanya ini. Dan kita lihat juga Ayub ya, Ayub juga hidup karena iman. Kita tahu kisah Ayub bagaimana dalam satu hari 10 anaknya habis lenyap ya, meninggal, dan semua ternaknya dirampas orang. Tetapi Ayub juga hidup oleh percayanya, oleh imannya. Ayub tidak memfokuskan dirinya kepada masalahnya, tetapi Ayub memfokuskan pandangannya kepada Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak mungkin kita mau menerima yang baik saja, tetapi yang buruk kita tolak. Luar biasa bukan Bapak Ibu iman Ayub? Sekarang kita menerima semua kebaikan Tuhan selama ini, berkat dari Tuhan menyertai kita. Tapi sedikit ujian, percobaan, wabah corona datang, apakah kita meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu sekalian, Nabi Habakuk di kitab Habakuk menyatakan iman Habakuk, dan kita lihat Ayub juga beriman dan hidup oleh percayanya. Dan Nabi Habakuk di pasal 3 menyatakan imannya kepada Tuhan, namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan itu yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jadi kuncinya di situ ya saudara-saudari, dengan tenang akan menantikan hari kesusahan itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita hadapi wabah ini dengan tenang. Kita tahu kesusahan akan datang. Kita tahu kita datang gereja kita akan takut. Kita akan banyak khawatirnya. Tapi kita harus hadapi dengan tenang.
bahwa Tuhan beserta kita. Dan ayat 17-19 menyatakan iman Habakuk kepada Tuhan. Kadang kita khawatir, banyak sekali hoak di media yang membuat kita takut. Keadaan akan memburuk, virus itu tetap ada. Kalau pikiran kita terus dihantui oleh sosial media, terus kita akan khawatir, terus kita akan pikir terus wabah ini yang akan mengikuti hidup kita terus. Tapi kita harus hadapi dengan new normal, hadapi dengan iman yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan Nabi Habakuk menyatakan sekalipun semuanya lenyap, mereka semua akan dijarah, krisis ekonomi akan datang, tidak ada hasil panen lagi, semua tidak ada makanan. Ya. Tetapi iman Habakuk apa yang dikatakannya? Sekalipun itu terjadi semua Tuhan, kami akan menghadapi kesusahan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen hidup oleh percayanya. Kalau kita tidak ada iman, apa bedanya kita dengan orang dunia? Sekalipun saudara susah, apakah kita tetap ikut Tuhan? Mungkin ke depan usaha turun drastis ya. Banyak yang mengalami, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen mengalami itu, ekonomi susah, rencana kacau, hilang pekerjaan, studi terganggu. Ingat Bapak Ibu, iman Ayub dan Habakuk. Sekalipun saudara merasa takut, kita tetap setia kepada Tuhan. Itu ujian terhadap iman kita, Bapak Ibu sekalian. Ayub mengatakan, jika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas ya Bapak Ibu. Ketika kita diuji, Tuhan melaluinya bersama kita. Allah adalah kekuatan kita. Makanya di Habakuk dikatakan, kakimu akan seperti rusa yang biarkan menginjak di bukit-bukit batuku. Jadi kita lihat gambar rusa ini, dan rusa ini bisa melompat dengan jauh, dan rusa ini yang Tuhan katakan di Nabi Habakuk, di kitab Habakuk, bagaimana kakinya begitu kuat dan kasar, dia akan menanjak di bukit batu itu, berdiri dengan kokoh dan tidak goyah, dan dia bisa naik ke tebing-tebing ya yang terjal. Di situ dia sangat-sangat teguh ya, kaki rusa itu sangat tahan di medan hutan. Ya, di bukit pun dia bisa melaluinya. Itulah apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kita akan menginjak di bukit batu Tuhan, dan kita akan melewati bersama Tuhan di dalam segala situasi yang akan kita hadapi. Jadi Bapak Ibu, mari kita menghadapi kesusahan bersama-sama dengan sehati, dengan tenang kita menghadapinya. Kuncinya ada 3R, 3L ya, bahasa Inggris R, rest in God, istirahat tenang di dalam Tuhan ya. Rejoice in God ya, bersukacita di dalam Tuhan, dan rely on God, yaitu bersandar kepada Tuhan. Matius 11:28-29 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Bapak Ibu, mari kita memandang kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan seperti Ayub, seperti Habakuk, memandang dengan tenang menghadapi kesusahan itu. Dalam keadaan susah, ingat dalam bahasa Indonesia 3T, tetap tenang, tetap percaya Tuhan, dan tetap tinggal dalam Tuhan. Tetap tinggal dalam Tuhan, ranting yang bersatu dengan pokoknya selalu akan mendapat sumber kekuatan air dan berakar dan akan berbuah, dan dia tidak akan dipisahkan dari pokoknya daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin kita dan bergumul bersama-sama kita dan tidak melepaskan tangannya ketika kita menghadapi kesusahan dalam hidup kita. C.S. Lewis mengatakan, hidup dalam Tuhan bukanlah bebas dari masalah, tetapi damai dalam masalah. Bapak Ibu, setiap kita tidak mungkin bebas dari masalah. Setiap kita pasti bergumul dalam sesuatu hal dalam hidup kita. Setiap kita pasti akan mengalami kesulitan yang akan datang menghantui kita, dan kita bergumul. Tetapi Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau damai dalam masalahmu. Aku akan memberikan engkau damai
pergumulan-Mu, di dalam kesusahan seperti yang kita nyanyi tiap minggu. Kami kumpul di sini, ya, dalam gelap kita akan nampak terang. Bapak Ibu, Tuhan mau kita memiliki iman yang tangguh ini, menghadapi badai yang akan datang, berpijak pada bukit batunya seperti kaki rusa yang sangat tahan, berani menghadapi new normal ini dalam situasi apapun. Bapak Ibu, orang benar akan hidup oleh percayanya. Kalau kita memandang ke hal yang lain, kita fokus kepada yang lain, maka kita gemetar, kita takut. Tapi kalau kita diam di dalam Tuhan, damai Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Kalau kita selalu melihat masalah lebih besar dari Tuhan, bagaimana kita bisa damai? Tapi kalau kita melatih melihat Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita, melatih iman kita melihat Tuhan kita bisa mengatasi masalah kita, virus penyakit penderitaan yang kita hadapi, apapun masalah itu, ada kekuatan Tuhan yang mengiringi kita. Maka kita akan ada damai di dalam masalah kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa. Jika ada Bapa Surgawi bersama kita, seorang anak tidak takut jika ada Bapa Surgawi yang menyertai dia. Ya, kiranya damai Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala, Bapak Ibu sekalian. Kita bergumul, Bapak Ibu. Apakah saudara hidup karena saudara percaya dan memiliki iman kepada Tuhan? Percaya dan yakin Tuhan akan beserta kita meskipun hidup ini tidak menentu, meskipun banyak pergumulan ke depan yang akan kita hadapi. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari percaya Tuhan akan bergumul bersama kita, melalui bersama kita? Yang kedua, kita berdoa supaya kita bisa memiliki iman seperti kaki rusa yang bertahan di medan perang. Di bukit batu yang berliku-liku dia bisa bertahan. Marilah kita berdoa Tuhan bisa menolong kita melalui semua pergumulan kita dan menjadi tempat perlindungan kita dan bukit batu, gunung batu perlindungan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu sama-sama berdoa bergumul untuk pembukaan gereja ibadah tatap muka bersama, supaya Tuhan melindungi kita, tetap percaya kepadanya meski gereja akan mengalami pergumulan. Jika Tuhan menolong kita, minggu depan 12 Juli kita akan tatap muka bersama-sama ibadah konvensional di gereja kita. Kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan iman kepada saudara-saudari kita, sehingga kita bisa punya kerinduan bersatu bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami berdoa semoga Tuhan Engkau beserta kami Tuhan, sehingga kami sebagai umat Kristen, kami bisa hidup karena kami percaya, yakin akan Tuhan yang jauh lebih besar dari semua kesusahan, pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan jika kami kehilangan iman ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami selalu mengarahkan mata kami, hati kami ke dunia ini, sehingga kasih kepada Tuhan telah jauh dari kami. Kami berdoa Tuhan Engkau memberikan kami iman yang kokoh seperti Nabi Habakuk Tuhan, yang seperti kaki rusa yang berdiri dan bertahan di bukit batu. Tuhan, kami berdoa Engkau bantu kami meski kami harus bergumul seperti Nabi Habakuk, meski kami harus bergumul di dalam iman kami dan kami bertanya mengapa Tuhan dan kenapa terjadi sesuatu yang tidak lancar dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, Engkau memiliki rencana-Mu. Engkau tidak pernah salah Tuhan, karena Engkau tahu setiap akhir jalan kehidupan kami.
Dan Tuhan akan memimpin kami melalui semuanya ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja yang sedang bergumul Tuhan. Mereka yang sudah membuka gereja 3 minggu pertengahan Juni, Tuhan Engkau lindungi semua gereja, baik yang di Jakarta yang sudah membuka gereja meski di dalam wabah virus corona, dan di Batam begitu banyak gereja yang sudah buka untuk kehidupan new normal. Kiranya Tuhan lindungi mereka Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang datang. Jauhkan Tuhan mereka dari virus ini. Dan Tuhan Engkau menolong kami Tuhan, beserta kami, memimpin kami Tuhan melalui semuanya ini bersama saudara-saudari kami di dalam Tuhan. Engkau satukan iman kami, karena Tuhan iman itu timbul ketika ujian datang. Ketika kami mengalami kesusahan pergumulan, ujian kesetiaan itu baru nampak Tuhan. Kami berdoa dan serahkan jemaat bisa bersatu sehati semua Tuhan, untuk memikul beban gereja bersama-sama dan tidak menyalahkan satu sama lain, tidak menyalahkan pemimpinnya, pengurusnya, tetapi jemaat sama-sama mau menanggung, menopang gereja ini semakin maju. Dan jika ada saudara-saudari kami yang susah, biarlah semuanya jemaat bisa berdoa dan mencari solusi, memberi jalan keluar. Karena kami ini komunitas orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Tuhan satukan hati kami untuk saling menolong. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong semua gereja yang akan buka di awal Juli ini. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami melalui semuanya ini dengan damai sejahtera daripadamu. Kami berdoa Tuhan, Engkau sertai kami dan kuatkan kami, iman kami semua. Engkau yang menolong jemaat kami yang sedang khawatir, yang sedang ketakutan. Adalah mereka Tuhan, Engkau jauhkan semua ketakutan ini di hati mereka, dan kirimkan damai sejahtera-Mu di dalam hidup mereka. Kami berdoa dan serahkan kami semua. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Penginjil Anglia dengan tema hidup oleh iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan dengan lagu 233. Aku percaya padanya.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ini adalah minggu pertama di bulan Juli Tuhan. Engkau mengajar kepada kami untuk membawa perpuluhan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau tolong jemaat kami Tuhan yang ada di rumah Tuhan, agar mereka juga bisa memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Dan Tuhan, Kau berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pelayanan kami ya Bapa. Tuhan, kami tahu dalam situasi yang sulit ini Tuhan, namun Kau tetap memelihara kami, Engkau tetap menjaga kami, Engkau melindungi kami. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur padamu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan perhatikan pengumuman yang ada di warta gereja. Yang pertama, segenap pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat berbakti kepada jemaat yang hadir dan kepada jemaat yang sedang beribadah online di rumah. Kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian, juga memberkati serta memberikan kesehatan yang baik. Nah, KTB Rabu tanggal 8 Juli diadakan di gereja, dibagi dua kelompok, yaitu yang di panti serta yang di gereja. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur bisa lewat transfer ke rekening Yayasan Philadelphia yang ada di Bank UOB. Atau kita kumpul atau tabung dulu. Nah, waktu datang ke gereja baru kita berikan melalui kantong persembahan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari yang mendukung gereja di masa COVID-19. Tuhan memberkati semuanya, baik pekerjaan, kesehatan, kita semua. Terima kasih. Kita akan menyanyikan lagu penutup, yaitu lagu Rejoice in the Lord. Dalam bahasa Inggris kita nyanyikan dua ayat. When Christ is over.
kita mengundang Ibu Penginjak Alia untuk membawakan doa penutup. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari semua. Amin. Nah, ibadah sudah selesai dan selamat hari Minggu. Kiranya kita segera bisa kembali beribadah minggu depan. Terima kasih. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.